Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada perkuliahan mata kuliah struktur aljabar atau aljabar. Kali ini kita membahas tentang struktur aljabar grupoid, semigroup, dan monoid. Definisi dari ketiganya, yaitu grupoid, semigroup, dan monoid, ya. Jika G adalah himpunan yang tidak kosong, dan bintang merupakan suatu operasi biner di G. Jadi bintang ini merupakan operasi tertutup di dalam G. Ya. Maka G bintang, G dengan operasi bintang ini disebut grupoid. Kemudian G bintang ini grupoid, artinya bintang tertutup, operasi bintang tertutup di dalam G, dan untuk setiap ABC anggota di G berlaku sifat asosiatif, maka G bintang ini disebut semigroup. Jadi semigroup ini adalah suatu grupoid yang memiliki sifat asosiatif. Lalu jika G bintang ini merupakan semigroup, jadi artinya dia bintang ini tertutup, lalu memiliki sifat asosiatif, dan memiliki elemen identitas, yaitu terdapat ya ini elemen identitas di G, sedemikian sehingga untuk setiap A anggota G berlaku A bintang E sama dengan E bintang A, sama dengan A. Maka G bintang ini disebut monoid. Jadi monoid ini semigroup yang memiliki elemen identitas. Kalau kita simpulkan dari tadi yang saya jelaskan tentang definisi dari ketiganya ini, ya, maka di sini dapat dijabarkan jika G itu merupakan suatu himpunan yang tidak kosong dan bintang merupakan operasi di G, G bintang ini merupakan grupoid, ya, jika operasi bintang ini merupakan operasi biner atau operasi tertutup di dalam G. Lalu G bintang merupakan semigroup, ya, jika operasi bintang itu merupakan operasi biner, lalu ditambah operasi bintang bersifat asosiatif di G. Kemudian G bintang merupakan monoid jika operasi bintang bersifat tertutup ditambah dia juga bersifat asosiatif di G, dan satu lagi ada elemen identitas di dalam G. Berikut adalah contoh dari ketiganya, yaitu contoh grupoid, semigroup, dan monoid. Misalkan A merupakan himpunan bilangan asli. Himpunan A dengan operasi perkalian itu merupakan grupoid, karena operasi perkalian tertutup di A. Jadi perkalian antara bilangan asli itu akan menghasilkan bilangan asli juga. Kemudian A dengan operasi perkalian juga semigroup, karena tadi dia selain tertutup, juga operasi perkalian itu bersifat asosiatif di A. Lalu A dengan operasi perkalian juga monoid, karena operasi perkalian tertutup di A dan bersifat asosiatif, serta memiliki elemen identitasnya, yaitu elemen identitas terhadap perkalian adalah 1. Nah, himpunan A dengan operasi perkalian juga merupakan semigroup abelian, karena operasi kali selain tertutup asosiatif juga memiliki sifat komutatif di A. Ya, jadi A kali ini merupakan grupoid yang komutatif, juga merupakan semigroup yang komutatif atau abelian, dan juga merupakan monoid yang komutatif atau abelian.
Contoh selanjutnya adalah himpunan G, di mana G itu merupakan himpunan bilangan genap, bilangan bulat genap. Maka G berbentuk 2A ya. G itu sama dengan himpunan 2A, di mana A merupakan anggota dari bilangan bulat. Kita akan menyelidiki apakah G dengan operasi perkalian merupakan grupoid, semigrup, dan apakah juga merupakan monoid. Ya. Ternyata G dengan operasi perkalian merupakan grupoid. Ya. Kita akan buktikan bahwa operasi perkalian ini tertutup di G. Ya. Ambil sebarang XY anggota G, maka X ini berbentuk 2A dan Y berbentuk 2B, atau X sama dengan 2A dan Y sama dengan 2B, dengan A dan B merupakan anggota bilangan bulat. Lalu perkalian XY itu sama dengan, ya, X-nya 2A ya, Y-nya 2B. Jadi 2A kali 2B, bentuknya seperti ini dengan menggunakan sifat asosiatif. Ternyata bentuk ini merupakan bentuk dari anggota G, sehingga perkalian X-nya merupakan anggota G. Ya, karena juga 2 kali A kali B itu merupakan bilangan bulat ya, karena 2 bilangan bulat, A bilangan bulat, dan B bilangan bulat. Sehingga himpunan G dengan operasi perkalian itu merupakan grupoid. Selanjutnya, operasi G, himpunan G dengan operasi perkalian ternyata merupakan semigrup. Karena selain tertutup tadi sudah kita buktikan juga perkalian ini bersifat asosiatif di G. Lalu himpunan G dengan operasi perkalian ternyata bukan monoid karena tidak memiliki elemen identitas. Ya, karena 1 itu bukan anggota G ya. Elemen identitas perkalian adalah 1, tapi 1 ini bukan anggota G. Sehingga G dengan operasi perkalian bukan monoid. Ya, namun operasi perkalian di G itu bersifat abelian. Ya, sehingga G dengan operasi perkalian itu merupakan semigrup abelian atau semigrup komutatif. Dan tentu saja G dengan operasi perkalian itu bersifat grupoid abelian. Contoh yang ketiga, kita misalkan M itu merupakan himpunan matriks ukuran 2 kali 2 yang anggotanya adalah A0BC, di mana ABC ini anggota himpunan bilangan rasional. G ini melambangkan himpunan bilangan rasional, dan perkalian dari diagonal utamanya ini, anggota di diagonal utama itu sama dengan 1. Nah, kita selidiki apakah M dengan operasi penjumlahan itu merupakan grupoid, semigrup, dan monoid. Lalu kalau misalnya merupakan grupoid ataukah dia komutatif gitu ya, atau semigrup juga komutatif, apakah semigrup komutatif ya. Nah, kita selidiki ternyata M dengan operasi penjumlahan itu bukan grupoid. Karena apa? Kita ambil salah satu contoh saja ya, anggota di M, yaitu misalkan A, di mana anggotanya 1, 0, 2, 1, dan B sama anggotanya itu 1, 0, 4, 1. Ya. Jelas bahwa A dan B ini merupakan anggota M, ya, karena perkalian diagonal utama di A itu sama dengan 1 ya, 1 kali 1 sama dengan 1, demikian juga di B 1 kali 1 sama dengan 1. Ya. Tapi kalau kita jumlahkan A tambah B, hasilnya adalah 2, 0, 6, 2. Ini bukan anggota M. Karena apa? Perkalian diagonal utamanya, yaitu 2 kali 2 kan sama dengan 4, tidak sama dengan 1. Ya, jadi M dengan operasi penjumlahan itu bukan grupoid. Nah, karena dia bukan grupoid, otomatis M dengan operasi penjumlahan itu bukan semigrup dan juga bukan monoid. Contoh berikutnya,
masih sama ya dengan tadi himpunan matriks M ya. Matriks M ini berukuran 2x2 atau mempunyai ordo 2x2. ABC ya, anggotanya A0BC, di mana ABC ini merupakan anggota dari himpunan bilangan rasional dan perkalian di anggota di elemen di diagonal utamanya adalah 1. Sama, tapi kita selidiki di sini untuk operasi perkalian. Kalau tadi kan penjumlahan, sekarang operasi perkalian. M dengan operasi perkalian itu merupakan grupoid. Ya, kita akan membuktikan ketertutupan dari perkalian di M ini. Ya. Kita ambil AB di M, ya, sembarang AB di M. Maka di sini bentuk A adalah A0BC dengan AC sama dengan 1. Lalu bentuk B kita misalkan di sini adalah X0YZ ya, dengan perkalian XZ sama dengan 1. Ya, lalu ya tentu saja A, B, C, X, Y, Z itu merupakan anggota bilangan rasional. Nah, kita kalikan matriks A dengan matriks B ya. Di sini hasilnya ya gunakan perkalian matriks AX 0, BX plus CY dan CZ. Ya. Karena tadi A, B, C, X, Y, Z ini anggota bilangan rasional ya, maka tentu saja AX ya, perkalian bilangan rasional kan rasional juga ya. Kemudian BX plus CY juga bilangan rasional, CZ juga bilangan rasional. Kemudian AX ya, kita kalikan elemen di diagonal utamanya ya, AX kali CZ ya. AX kali CZ, ini kita gunakan asosiatif, itu sama dengan AC kali XZ. AC itu tadi 1 ya, AC 1, XZ juga 1 ya, sama dengan 1 kali 1 sehingga 1. Ternyata perkalian elemen di diagonal utamanya juga, atau unsur ya, unsur di diagonal utamanya juga hasilnya 1. Ya, sehingga A kali B itu anggota M atau perkalian di dalam M itu bersifat tertutup sehingga M dengan operasi perkalian grupoid. Kemudian kita akan menyelidiki semigroup dan monoidnya ya. Nah, M dengan operasi perkalian itu merupakan semigroup karena tadi tertutup sudah kita buktikan. Dan ternyata juga operasi perkalian matriks itu bersifat asosiatif. Ya, kita sudah tahu bahwa operasi perkalian matriks bersifat asosiatif. Sehingga M dengan operasi perkalian itu merupakan semigroup. Nah, M dengan operasi perkalian juga monoid. Karena ada elemen identitasnya yaitu 1001. Jadi ini adalah 1001 merupakan elemen identitas di dalam perkalian matriks. Ya. Namun perkalian matriks itu tidak bersifat komutatif sehingga grupoidnya itu bukan grupoid abelian, juga bukan semigroup yang abelian, juga bukan monoid yang abelian. Masih banyak lagi contoh-contoh yang berkaitan dengan grupoid, semigroup, dan monoid. Silahkan kalian mencarinya untuk latihan. Oke, sampai di sini saja bahasan kita. Sampai ketemu lagi untuk bahasan materi-materi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.